Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Betari Nabila Zahra dari kelas KWB Siang. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang pertama, yang dimana itu terdiri dari definisi, tujuan, manfaat, tantangan, serta peluang. Nah, apa sih definisi green entrepreneurship atau kewirausahaan hijau itu sendiri? Nah, green entrepreneurship itu adalah bisnis yang menggabungkan keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan, yang dimana itu bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, efisiensi sumber daya, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Serta ada pun manfaat dari green entrepreneurship sendiri, yaitu ada 3, yang dimana itu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kalau kita tengok dari lingkungan itu dia dapat mengurangi polusi ataupun mengurangi limbah, entah itu dari makanan, pakaian, ataupun dari industri lainnya. Nah, tidak hanya itu, kalau kita tengok dari ekonomi, dia dapat mendapatkan peluang bisnis baru. Dan yang terakhir itu kalau kita tengok ada sosial. Nah, kalau di sosial itu kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Tidak hanya itu, green entrepreneurship sendiri itu mempunyai tantangan yang dimana dia mempunyai biaya yang tinggi, kesadaran diri kita kurang ataupun rendah, dan kebijakan yang kurang, entah itu dari pemerintah ataupun dari kita sendiri, dari masyarakatnya, dan keterbatasan dari dana. Tidak hanya itu, peluang yang kita dapat dari green entrepreneurship itu dapat adanya energi terbarukan, pertanian organik, dan daur ulang limbah. Kesimpulannya, green entrepreneurship sendiri itu adalah solusi untuk masa depan, tapi kita juga perlu mendukung teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas infografis yang kedua, yang dimana itu ada pun latar belakang yang dihadapi dari infografis yang kedua, yaitu berisi krisis lingkungan dan tuntutan SDGs yang mendorong bisnis untuk menjadi ramah lingkungan. Dan niat kewirausahaan hijau itu dipengaruhi oleh mindset kita sendiri, lingkungan, dan keinginan untuk menyimbangkan profit atau keuntungan dan keberlanjutan lingkungan. Dan tidak hanya itu, ada pun model segitiga hijau yang dimana dari ekonomi, terus kita dapat membentuk orientasi dan dapat mempengaruhi niat. Nah, dari niat itulah orientasi jadi faktor utama. Dan tidak hanya itu, ada pun faktor penting yang dimana menurut data 63% niat dipengaruhi ekonomi hijau dan orientasi. Mahasiswa mempunyai minat yang tinggi, tapi mahasiswa ini juga butuh diedukasi. Nah, apa sih peran pendidikan untuk mahasiswa ini? Nah, pihak kampus penting untuk mengedukasi serta membentuk sikap hijau atau sikap peduli terhadap lingkungan dan berkolaborasi dengan industri. Jadi kesimpulannya, fokus utamanya adalah untuk membentuk mindset dan orientasi hijau melalui pendidikan agar minat menjadi aksi nyata. Nah, selanjutnya ada pun perbedaan singkat antara infografis 1 dan infografis yang kedua, yang dimana infografis yang pertama itu berfokus pada konsep dasar, manfaat, peluang, dan tantangan bisnis hijau. Nah, untuk infografis yang kedua, itu dia berfokus pada faktor psikologis dan pendidikan atau niat orientasi mahasiswa itu sendiri. Sekian dari penjelasan video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.